Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan media audio. Baiklah, kita ke penjelasan terkait dengan media audio. Media audio adalah bentuk media yang menyampaikan informasi atau hiburan melalui suara. Ini bisa mencakup berbagai format seperti rekaman, suara, musik, podcast atau siaran radio. Media audio memanfaatkan gelombang suara untuk mentransmisikan pesan atau pengalaman kepada pendengarnya. Kelebihan media audio. Yang pertama, portabilitas. Media audio dapat diakses di mana saja melalui perangkat bergerak seperti ponsel atau pemutar musik portable. Yang kedua, multitasking. Mendengarkan audio memungkinkan multitasking seperti mendengarkan podcast sambil melakukan pekerjaan rumah atau berolahraga. Dan yang ketiga, kaya dengan emosi. Audio dapat menyampaikan emosi dan nuansa dengan kuat melalui suara seperti intonasi, musik, atau efek suara. Dan yang keempat, aksesibilitas. Dengan teknologi voice recognition, media audio dapat menjadi aksesibilitas tinggi bagi orang-orang dengan kesulitan membaca atau melihat. Dan yang kelima, varietas konten. Media audio mencakup berbagai konten termasuk musik, podcast, buku audio, dan siaran radio, memberikan variasi hiburan dan informasi. Dan adapun kekurangan media audio, yang pertama adalah keterbatasan informasi visual. Nah, beberapa informasi mungkin lebih baik disampaikan melalui media visual dan audio, mungkin kurang efektif untuk materi kompleks atau ilustratif. Dan yang kedua, keterbatasan interaksi dibandingkan dengan media visual. Media audio kurang interaktif dan penggunaan tidak dapat melihat atau berinteraksi langsung dengan kontennya. Dan ketiga, kualitas audio. Kualitas audio dapat dipengaruhi oleh faktor teknis seperti koneksi internet atau perangkat media audio yang digunakan. Dan yang keempat, keterbatasan penyampaian detail. Nah, beberapa kemungkinan mungkin hilang saat hanya menggunakan audio khususnya untuk topik yang memerlukan penjelasan mendalam atau visual. Dan yang kelima, gangguan lingkungan. Lingkungan luar dapat mengganggu pengalaman mendengarkan, terutama jika ada kebisingan latar belakang yang tinggi. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan dan kekurangan dan kelebihan terkait dengan media audio. Baik, salah satu yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah menggunakan alat yang bernama dengan pengeras suara, biasanya disebut dengan speaker. Speaker ini saya gunakan dalam pada praktek kali ini. Nah, mari kita ke langkah awal terkait dengan penggunaan media audio dalam pembelajaran. Setelah ditulis atau diserap lafaz, sedikit demi sedikit Indonesia akan mulai menipis. Nipis dan bahasa kalian semakin keluar dari badan mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat batu. Mereka membuat batu untuk dibuatkan para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sedang mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama tokoh itu. Dari segala pengorbanan, lama-kelamaan mereka menjadi patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung ini mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disebut itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'af, Suwa, Yahud, Ya'u, dan Nasr. Inilah asal mulai manusia di bawah patung dan berhala. Nah, itulah tadi terkait dengan salah satu contoh penggunaan media audio dalam proses pembelajaran. Dan media audio ini ditambah juga dengan beberapa kelebihan, yaitu siswa ini bisa konsentrasi dan memahami apa yang didengarkan. Tentu saja
pengeras suara atau speaker ini biasa digunakan dalam proses pembelajaran, dan banyak beberapa mulai dari podcast, cerita rakyat, ataupun beberapa pembelajaran atau topik-topik pembelajaran yang disusun dengan menggunakan media audio ini. Dan itu saja terkait dengan proses atau penggunaan media pembelajaran. Dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.